Oke, baik, selamat siang semua. Kita hari ini mau adakan responsi konsep algoritma ya. Jadi karena ini pertemuan responsi pertama, saya perkenalkan, nama saya Alberto Aden, ya bisa panggil Pak Albi. Mungkin ada yang sudah semester lalu kelas bersama saya, ada yang baru pertama kali ketemu ya. Salam kenal. Oke. Kalau nggak salah ini kelasnya kelas mengulang ya. Jadi harusnya lebih mudah lah ya. Oke. Jadi untuk responsi ini nanti akan ada tugas kelas, kemudian akan ada apa istilahnya itu, tugas PR. Oke. Nah, saya bikin classroomnya dulu ya. Oke, sambil nunggu yang lain bergabung ya, kita mulai topiknya aja. Jadi topik yang pertemuan pertama ini kan algorithmic thinking. Nah, kemarin kan sudah 2 minggu dijelaskan oleh Pak Andre ya, menggunakan contoh fake point puzzle ini. Jadi kita berpikir secara algoritma untuk memecahkan suatu problem gitu ya, secara sistematis ya kan. Dan kemudian setelah kita terpikir solusinya, kita coba tuangkan dalam bentuk pseudocode atau ya istilahnya pseudocode itu hanyalah susunan tulisan yang sistematis. Jadi kalau orang membaca dari awal sampai akhir dan mengikuti instruksinya, maka mereka akan bisa memecahkan problemnya. Contoh dari fake coin puzzle solution ini kan ada 8 koin, kemudian kita mau mencari salah satu koin yang lebih ringan dari yang lain ya kan. Nah, dengan menggunakan algorithmic thinking kita bisa mengetahui bahwa kita bisa membandingkan dua hal ya kan. Kita bisa membandingkan dua hal, kalau misalkan dua hal itu sama berarti hal yang ketiga yang tidak sama. Nah, paham kan maksudnya? Jadi misalkan nih, koinnya kita bagi menjadi ABC, DEF, dan GH. Kalau ABC sama dengan DEF, berarti yang berbeda adalah yang GH, ya kan? Kalau yang berbeda yang ABC atau DEF, baru kita bandingkan lagi, ya kan? Misalkan kita bandingkan D dan E, maka kalau D dan E ini sama, maka yang berbeda adalah F. Sini udah pada paham ya maksud dari solusinya, ya kan? Nah, kemudian ini kita tuangkan dalam bentuk pseudocode, ya kan? Kita tuangkan dalam bentuk pseudocode seperti ini. Jadi caranya nulisnya gimana? Jadi misalnya cara nulisnya kita sistematis kan. Kita punya 8 koin dari A sampai H. Nah, langkah pertama kita timbang ABC lawan DEF. Kalau ABC lebih ringan, maka kita timbang yang A dan B. Kalau DEF lebih ringan, kita timbang D dan E. Dan kalau ABC DEF lebih ringan, kita timbang yang G dan H, kan? Jadi kalau misalkan kita mau menulis suatu pseudocode, ya kan, kita tulis secara sistematis ya, langkah per langkah, ya kan? Pertama kita tentukan dulu langkah pertama, gini kan ya. Kemudian kalau misalkan langkah pertama ini memiliki beberapa cabang hasil, ya seperti yang tadi ini, ya kan? Ini memiliki beberapa cabang hasil ya kan? Kita tuliskan percabangannya masing-masing. Cabang 1 gitu kan, cabang 2, nah, atau kemungkinan ya. Ya kan? Nah, kemudian baru di dalamnya masing-masing
cabang ini kita tulis apa yang harus kita lakukan, langkah apabila kemungkinan satu yang terjadi. Demikian juga berikutnya begini ya. Kenapa nggak mau di-tap? Lah, kasih aja. Jadi begini kan. Nah, sampai di sini ada yang bingung nggak mengenai cara menulis algoritma dalam bentuk pseudocode? Jadi jangan lupa algoritma itu harus ada awalnya, kemudian harus ada ujungnya kan. Jadi kalau di sini adalah langkah terakhir. Nah, seperti bisa kita lihat di sini, kita terus sampai ke langkah-langkah terakhir, kemudian selesai. Jadi kalau orang membaca algoritma ini, dia baca, kita harus timbang ABC versus DEF. Kemudian kemungkinan pertama kan yang lebih ringan ABC, kemungkinan berikutnya lebih ringan DEF, kemungkinan ketiga sama beratnya. Jadi ketika kalian membuat ini, ya, kalian tidak memikirkan ini dulu, paham nggak maksud saya? Buatnya itu di dalam pikiran kalian atau di dalam notepad atau editor kalian itu ini, kemudian tiga ini, baru setelah itu ditulis apa yang terjadi di dalam masing-masing kemungkinan. Sampai sini paham? Jadi ini dasarnya berpikir algoritma. Kita memikirkan solusi problem dengan cara mensistematiskan problemnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai problem ini? Gimana? Belum ada ya, berarti saya asumsikan semua sudah paham ya. Oke, kalau gitu saya coba buat tugas kelasnya istilahnya ya. Saya coba buat tugas kelasnya yang kemudian nanti akan kita bahas ya. Coba kalian buat sesuai dengan yang ada di Classroom, sebentar lagi akan saya masukkan. Oke, baik. Tugas kelasnya sudah saya upload ke Google Classroom. Silakan bisa dilihat ya. Ini ya. Ini sebenarnya soal dari semester kemarin kan. Kalau ada yang sudah pernah melihat. Cuman semester kemarin juga masih yang banyak yang salah kan. Jadi sekarang adalah kesempatan kalian untuk membuat lebih baik. Jadi buatlah algoritma pseudocode cara menentukan jumlah dan satuan uang kembalian untuk pembelian barang dengan menggunakan uang kertas mata uang rupiah dengan satuan harga terkecil adalah 1000. Di sini kita kasih contoh. Jika harga barang 35.000 dan ada yang membayar dengan uang 100.000, maka
Kalau kita kurangi kan 135 berarti kembaliannya berapa? 65.000 ya. Nah 65.000 itu kan berarti satu lembar 50 ribuan, kemudian satu lembar 10 ribuan, dan satu lembar 5 ribuan. Itu 65.000 bagi uang kembalian. Nah sekarang kalian buat algoritmanya, lalu kita tes. Kalau misalkan ada barang yang harganya 118.000, kemudian ada orang yang membayar dengan uang 200.000, bagaimana kembaliannya? Oke. Ada pertanyaan tentang soalnya? Ada pertanyaan? Deadline-nya jam 1.40 ya. Buatnya ditulis dong. Ini kan saya suruh buat pseudocode. Kalau pakai IntelliJ tak salahin. Buatnya pseudocode. Ditulis yang bisa dipahami manusia. Ngerti ya, Benny? Ya, waktunya sudah habis ya. Yang dua belum kumpulkan dikumpulkan, kalau enggak dihitung loh. Siapa yang belum nih? Gilbert, Chang Robi, sama Kevin Matthew. Ayo. Mana anaknya? Gilbert, Kevin? Lagi ngumpulin. Yuk. Kode kelasnya sudah di atas tadi loh, di scroll di atas. Kita kumpul. Ini kok baru nanya sekarang, Jonathan? Ayo, siapa yang belum? Gilbert belum. Oke, jadi sudah turn in semua. Kita akan bahas, dan jangan diedit atau diubah jawabannya ya. Kalau nanti malah, kalau kalian ada yang ngedit atau ubah jawabannya, nanti nilainya 0 ya. Oke. Jadi kita punya problem ini kan, buatlah algoritma cara menentukan jumlah dan satuan uang kembalian, ya kan? Nah, jadi inti dari algorithmic thinking kan, itu adalah berpikir secara logis dan sistematis. Artinya bagaimana ketika kita menemui suatu masalah atau problem ini, kita tidak bisa langsung mengasumsikan, oh caranya gini. Nah, jadi harus memiliki mindset yang benar ya, secara sistematis. Jadi pertama kita harus identifikasi
Apa masalahnya? Ya kan? Masalahnya apa ini? Dari soal ini, identifikasi permasalahannya sebenarnya apa sih? Bagaimana menghasilkan berapa lembar uang yang dibutuhkan untuk kembalian? Bener nggak? Jadi dari identifikasi masalah ini kita menemukan bahwa yang penting adalah berapa lembar mata uang yang dibutuhkan. Bener kan? Dari problem ini kan, oh ternyata butuhnya 1 lembar 50.000, 1 lembar 10.000, 1 lembar 5.000. Ini ya. Jelas? Jelas. Karena kita memikirkan berapa lembar mata uang, maka berikutnya kita bisa memikirkan langkah-langkah utama untuk memecahkannya. Karena yang kita cari kan berapa lembarnya ya. Berarti dari masalah ini langkah utamanya adalah, atau langkah-langkah besarnya adalah, pertama kita apa? Tentu saja untuk menghasilkan berapa lembar mata uang yang dibutuhkan untuk kembalian, kita harus tentukan dulu berapa uang kembaliannya, ya kan? Jadi misalkan orang harga barang 35.000 dibayar 100.000, berarti berapa uang kembaliannya kan 65.000 gitu ya. Berarti kan pertama kita tentukan dulu berapa uang kembaliannya. Lalu berikutnya gimana? Kita tentukan pecahan mata uang yang dibutuhkan pecahan mata uang yang dibutuhkan untuk memberi uang kembalian, ya kan? Setelah ketahuan bahwa kembaliannya tadi ini 65.000 gitu ya, kita tentukan pecahan mata uang yang dibutuhkan beli uang kembalian. Kita mulai dari pecahan mata uang yang terbesar, ya kan? Berarti kalau kamu bayar kembalian kan pasti kamu kasih mata uang terbesar dulu kan ya. Jadi kalau misalnya 65.000, berarti kan kamu bayar yang 50.000 dulu, ya kan? Kemudian sisanya dari 50.000 itu berapa? 15.000 ya kan? Dari 15.000 itu yang terbesar mata uangnya berapa? Halo? 10.000. Dimulai dari pecahan mata uang terbesar 50.000, lalu sisanya dengan pecahan berikutnya 20.000, ya kan? Dan selanjutnya sampai pecahan mata uang 1.000 yang paling kecil, ya kan? Jadi kalau sisanya 3.000, berarti 3 buah lembaran 1.000. Nah, kemudian hitung masing-masing pecahan berapa lembar yang diperlukan, dan ini adalah solusinya. Sampai sini paham? Atau ada pertanyaan? Jangan takut untuk bertanya ya, nggak dimarahin. Mungkin semester lalu ada yang merasa nanya dimarahin, jadinya takut nanya. Nah, oke. Nah, kalau kita sudah buat langkah-langkah utamanya, sekarang kita bisa mulai membuat solusi atau pseudocode atau algoritmanya, ya kan? Oke, kita sudah punya 3 langkah utamanya, ya kan? Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama, menentukan berapa uang kembalian. Gimana caranya? Berarti kita input harga pembelian, ya, kemudian habis itu input uang pembayaran. Berarti kembaliannya sama dengan apa? Pembayaran dikurangi pembelian, ya kan?
Jadi kalau kita pakai contoh soal ini, 100.000 dikurangi 35.000, jadi 65. Sampai sini masih paham ya? Jadi ini kita sudah menyelesaikan langkah yang pertama. Oke. Lalu berikutnya, ini kan udah done ya. Dan check mark, istilahnya check mark. Ini udah done. Berarti berikutnya kita tentukan pecahan mata uang yang dibutuhkan untuk memberi uang kembalian dimulai dari bla bla bla, kan? Gimana caranya? Nah, jadi jika kembalian di atas, ya oke, paling besar, berarti paling besar nggak 50.000 ya, 100 ya. Kembalian di atas 100.000. Nah, ini jangan dimakakan dulu, ya kan? Kita buat rangkanya dulu, abstraknya dulu istilahnya. Jadi nanti akan ada istilah namanya abstraksi ya, mungkin kalian semester lalu sudah tahu kan. Jadi kita harus buat abstraknya dulu. Ya. Jadi jika kembalian di atas 100.000, ngapain? Ya. Kemudian nanti kembaliannya berkurang ya kan? Berarti berikutnya jika kembalian di atas 50.000 dan seterusnya jika kembalian di atas 20.000. Jika kembalian di atas 10.000 dan seterusnya di atas 5.000. Oke. Sampai di sini adakah yang bertanya? Jika kembalian di atas 2.000 dan selanjutnya jika kembalian sudah di bawah 2.000 ya kan? Ini kan terakhir kan ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kalau kembalian di bawah 2.000, maka lembar uang 1.000 sama dengan kembalian dibagi 1.000 ya kan? Misalnya kembaliannya sekarang 1.000 ya, berarti ya jumlah mata uang 1.000-nya 1 gitu kan? Kalau mau disederhanakan lagi, kalau kembalian di bawah 1.000 maka lembar uang 1.000-nya 1. Cuman belum tentu kalau misalnya dia habis dibagi 2.000. 0 per 1.000 ya 0. Paham ya? Nah, untuk masing-masing angka kembalian ini apa yang harus kita lakukan? Coba, kalau kembaliannya itu 300, berarti berapa lembar uang 1.000-nya? Ya, lebih besar sama dengan. Nah, dapat 3 dari mana? Maksudnya gimana? Jadi jumlah lembar uang 100.000 sama dengan berapa ini? Sama dengan kembalian dibagi 100.000. Dibagi, Jonathan, bukan dimodulus. Kalau modulus kan dapatnya sisanya. Jadi misalnya 310.000 kita bagi 100.000 kan dapatnya 3 berapa. Jadi dapatnya 3 lembar ya. Nah, kemudian nih untuk bisa menyampaikan ke yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan?
Jadi kalau kita punya kembalian misalnya 315.000 ya. Kemudian kita sudah hitung dibutuhkan 3 lembar uang 100.000. Ya. Kita berikan 3 lembar uang 100.000. Berarti apa yang dilakukan di sini? Kita mengurangi total kembalian tadi dikurangi uang yang sudah kita kembalikan. Paham ya? Berarti kembalian kita sekarang itu sama dengan kembalian yang lama dikurangi berapa? Dikurangi jumlah lembar uang 100.000 dikali 100.000. Maaf, ini kebalik biar nggak bingung. 100.000 dikali jumlah uang 100.000. Ya, sampai sini dulu. Sampai sini dulu sudah paham atau belum? Ya kan? Kita punya kembaliannya misalnya 315. 315 itu kan di atas 100.000 ya kan? Jumlah lembar uang 100.000 yang harus kita berikan kan 315 dibagi 100 jadinya 3 ya kan? 3 lembar. Ya. Berarti kalau kita sudah kasihkan 3 lembar, sisa kembalian kita berapa? Jadi sisa kembalian kita itu adalah kembalian yang lama dikurangi berapa? 100.000 dikali 3 lembar, ya kan? Kurangi 300, jadi sisa 15. Paham? Gimana? Paham? Sampai sini paham? Yuk, siapa yang belum paham? Ini penting. Siapa yang belum paham sebelum saya lanjutkan? Karena ini penting. Gimana? Kenapa kok begini? Karena kembalian yang tersisa sekarang itu sudah tidak 315.000 lagi, tapi tinggal 15.000 karena sudah kita bayarkan senilai 3 lembar uang 100 ribuan. Ini penting supaya di langkah berikutnya kita tinggal, kalau 50.000 gimana Pak? Ya sama aja, kita tiru aja ini, ya kan? Kita copy, paste di sini. Ya, jumlah lembar uang 50.000 sama dengan kembaliannya dibagi 50.000. Ya, jadi sekarang kembaliannya adalah kembalian yang tersisa adalah yang tadi dikurangi 50.000 kali jumlah lembar uang 50 ribuan. Dan seterusnya. Kita lakukan yang sama untuk lembar uang 20.000, kan? $10.000. Ya. Jadi di sini yang ditekankan adalah di pola pikir kalian, kalau hal ini bisa saya lakukan di lembaran uang 100.000, berarti untuk yang 50.000, 20.000 dan berikutnya itu caranya sama. Bener nggak? Jadi nanti berapapun kembaliannya dimulai, misalkan nih, kembaliannya 65.000 seperti pada contoh soal kita. Ya. Kembaliannya 65.000, ya kan? Berarti dia tidak di atas, tidak melebihi 100.000 dong. Berarti tidak akan diberikan pecahan uang 100.000, bener nggak? Tapi dia, apakah dia di atas 50.000? Iya. Berarti dia akan diberikan lembar uang 50.000. Sejumlah berapa? 65 dibagi 50, 1, sekian. Berarti 1 lembar. Paham ya? Nah, kembalian yang ada sekarang, karena tadi udah dikasih 1 lembar ya, berarti
kembalian sekarang sama dengan kembalian yang lama 65.000 tadi dikurangi 50.000 kali 1 lembar. 65 dikurangi 50 jadi berapa? 15. Ngerti ya? 15 itu apakah lebih besar dari 20.000? Tidak. Berarti langkah yang ini tidak dipakai untuk kasus kembalian 65.000. Paham tidak? Demikian juga hal yang sama kita pakai untuk uang 5.000. Dan yang terakhir adalah untuk uang 2.000. Nah, baru karena kita sudah hitung masing-masing pecahan berapa lembar yang diperlukan, kita sudah ketemu solusinya. Solusinya sama dengan jumlah lembar uang 100.000, jumlah lembar uang 40.000, jumlah uang 20.000, 1.000, 5.000, kemudian 2.000 dan baru uang 1.000. Solusinya ini kita jadikan sebagai output. Selesai problemnya. Gimana? Ada yang bermasalah di tahap manapun dari algorithmic thinking untuk problem ini? Silakan. Saya kasih waktu sekitar 5 menitan untuk berpikir. Jadi jawabannya pseudocode-nya ini ya. Kita tes nih. Tadi kan saya sudah kasih tes case-nya ya. Tes algoritmanya kalau harga 118.000 tapi dibayar dengan uang 200.000. Nah, kita tes nih. Harga pembelian 118.000. Uang pembayaran 200.000. Pembayaran dikurangi pembelian berapa? Berapa ini? 82.000. 82.000 kan? Ya. Oke. Sekarang kembaliannya 82.000. Jika kembalian di atas 100.000, ini terpakai nggak langkah ini? Tidak. Tidak kan? Nah, berarti ini jumlah lembar uang 100.000-nya 0 ya, skip ya. Jika kembalian di atas 50.000 atau 50.000 ke atas, terpakai nggak langkah ini? Apakah? Terpakai ya. Berarti jumlah lembar uang 50 ribuannya sama dengan 82.000 dibagi 50.000. Berapa lembar? Satu lembar. Ya kan? Nah, kembalian sekarang sama dengan kembalian tadi berapa? 82.000 ya. Dikurangi 50.000 kali 1 lembar. Berarti berapa? 32.000. Nah, jika kembalian lebih besar daripada 20.000, 32.000 lebih besar dari 20.000 nggak? Iya, kok. Lebih besar kan? Nah, berarti ini jumlah lembar uang 20 ribuannya berapa lembar? 1 ya kan? Oke. Berarti kembalian yang baru, kembalian sekarang sama dengan kembalian yang tadi 32.000 dikurangi 20.000 kali 1 lembar. Berapa? Jadinya 12.000 ya kan? 12.000 di atas 10.000. Bener kan?
Berarti ini dapat 1 lembar, ya kan? 12.000 dikurangi 10.000 kali 1 lembar, dapatnya berapa? 2.000. Oke, apakah 2.000 lebih besar daripada 5.000? Ini kan tidak jawabannya. Harus saya tulis gini biar enak. Tidak, ya kan? Berarti ini tidak terpakai. Nah, 2.000 lebih besar sama dengan 2.000, ya kan? Jumlah lembar uang 2.000 yang dipakai 1. Berarti kembalian yang sekarang ini berapa? 0, ya kan? Nah, apakah 0 ini di bawah 2.000? Ya, maka lembar uang 1.000-nya 0 per 1.000, 0 lembar juga. Kita bisa hasilkan outputnya ini. Uang 100 ribunya nggak ada, 50 ribuannya 1 lembar, 20 ribuannya 1 lembar, 10 ribunya 1 lembar, 5.000 nggak ada, 2.000 1 lembar, 1.000-nya nggak ada. Ini outputnya. Baik. Saya kasih kesempatan untuk memahami dan bertanya ya. Sementara saya masukkan PR-nya.
Oke, ada pertanyaan nggak mengenai solusi untuk tugas kelas ini? Tidak ada ya? Gimana? Nggak ada ya? Siapa yang benar atau salah atau gimana? Jadi yang penting di sini adalah mindsetnya ya. Mindset kita untuk algorithmic thinking adalah berpikir secara logis dan sistematis. Jadi untuk bisa memecahkan suatu masalah berarti masalahnya diidentifikasi dulu, apa sih yang harus dicari. Oh, berapa lembar mata uang intinya kan. Kemudian kita tentukan pecahannya, tentukan berapanya, tentukan pecahannya, menghitung masing-masing berapa lembar yang diperlukan, ini sebagai outputnya. Oke, saya buat assignment kalau gitu ya. PR responsi 1 due date hari Rabu depan ya, jam 23.59, oke? Jangan terlambat ya, 1 minggu. Kita lihat soalnya. Soal semester lalu lagi saya pakai. Ya. Jika diketahui tarif dasar listrik untuk golongan 1 1.200, golongan 2 1.400, golongan 3 1.700, sedangkan perhitungan tagihan sebagai berikut, ya kan? Untuk 100 kWh pertama tarifnya normal. Jadi kalau dia golongan 2 dan makainya 100 kWh ke bawah, berarti dia kena 1.400 kali 100, ya kan? Ya. Nah, kemudian kalau untuk 200 kWh berikutnya 5% di atas normal. Artinya gimana nih? Kalau dia misalkan golongan 2, ya kan? Tarifnya 1.400, ya kan? Kemudian dia makainya 140 kWh. Berarti gimana itu hitungannya? Yang 100 kWh dihitung 1.400 per kWh, ya kan? Kemudian karena tadi dia makainya berapa? 150 ya? 150 kWh, berarti yang 50 kWh ada kena 5% dari di atas 1.400. Nah, kalau dia masih dalam bulan ini ternyata makainya banyak, jadi makainya ternyata berapa nih? 100 tambah 200 kan 300 ya. Makainya 350. Nah, berarti yang 50 kWh yang terakhir, yang dari 50 tadi itu kena 10% di atas normal. Dan seterusnya untuk sampai di atas 500, ya kan? 100, 200, 200 kan 500 ya. Di atas 500 dapat kena 20%. Setelah itu total tagihannya ditambah PPN 10%. Nah, sekarang kalian buat algoritma pakai pseudocode kayak tadi untuk menghitung tagihan bulan ini. Nah, algoritma ini bisa dipakai oleh pelanggan dari berbagai golongan dan jumlah pemakaian listrik. Jadi misalnya, oh saya golongan 3, saya pakai listrik 380 kW. Ya. Tarif saya berapa? Masukkan ke algoritma, keluar hasilnya. Oke, dari PR-nya ini apakah bingung? Ada pertanyaan? Teman-teman. Ada pertanyaan, teman-teman? Ya. Silakan. Masih kurang aja 200 kWh. Maksudnya gini nih. Misalkan dia makainya listrik 150. Ya. Berarti yang 100 kWh-nya kena tarif normal, yang 50-nya kena 5% di atas normal. Ya. Kalau dia pakai listriknya misalnya 310. Ya. Berarti yang 100 kena tarif normal, ya kan? Kemudian yang 200 berikutnya
Kan dia makanya 310 ya. Berarti yang 100 kena tarif normal, yang 200 kena 5% das normal, sisanya berapa? 10 kan? Ya kan? 100 tambah 200 kan 300 kan? Sisanya 10, yang 10 kWh-nya berarti masuk yang ini, yang kena tarif 10% di atas normal. Oke? Paham ya? Jadi di sini yang ditekankan adalah bagaimana berpikir sistematisnya. Nah, oke, paham ya? Sistematis. 100 berapa yang kena 200 berikutnya ini keywordnya berikutnya ya. Jadi misalnya dia pakainya itu adalah 250 kilowatt ya. Berarti 100 kena tarif normal, 150 kena 5% das normal. Paham ya? Tarif normalnya berapa? Tergantung golongan. Oke? Semua paham ya? Ya, gitu. Betul. Jadi saya tambahi ya. Misal pemakaian 620 kWh ya, 100 kWh 200 kena 5%, 200 kena 5%, sisa berapa? 120 kena 20%. Tambah PPN 10%. Ya kan 620 ya. 100 tambah 200 tambah 200 tambah 120 kan 620. Ya kan? Semua paham? Oke. Kalau sudah semua paham, silakan soalnya dikerjakan untuk PR sampai minggu depan ya. Oke. Saya tutup dulu kelasnya. Ya, terima kasih semua yang sudah bergabung di kelas responsi ini. Semoga berguna untuk kalian memahami konsep algoritma. Oke. Jangan lupa PR-nya dikerjakan ya. Sampai ketemu lagi kita minggu depan. Terima kasih. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya. Thank you, Ko. Thank you, Ko. Nanti rekamannya saya taruh di